warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Bu, baik. Oke, alhamdulillah ya masih diberikan kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa bertatap muka langsung bersama ibu di pembelajaran yaitu fikih. Dimana fikih ini sebelumnya materi kemarin yaitu membahas tentang zakat. Iya, zakat. Nah, setelah zakat ibu akan membahas tentang materi puasa. Sebelum ibu masuk ke materi puasa, ibu akan bertanya kepada kalian, mengulas terlebih dahulu. Apakah masih ingat pada materi zakat kemarin? Coba Lailatul. Zakat itu adalah dimana kita memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan Bu, ataupun itu mensucikan diri kita. Ya, kayak membagi atau memberikan sebagian harta ke siapa? Orang lain yang lebih membutuhkan. Iya, oke. Ya. Ibu rasa kalian sudah memahami ya materi kemarin yaitu tentang zakat. Oke. Di sini Ibu akan masuk ke materi puasa. Sebelum Ibu menjelaskan pengertiannya, di situ sudah dibuka belum bukunya? Sudah. Sudah Bu. Sudah. Di situ ada gambar seorang anak kecil. Tolong diamati terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu, setelah itu kalian bisa simpulkan apa yang ada di gambar tersebut. Iya Bu. Bagaimana? Sudah Bu. Coba Unik. Ya, baik. Jelaskan apa yang sudah diamati dari gambar tersebut, apa maksudnya? Jadi di situ saya melihat ada seorang anak kecil yang sedang menunggu waktu berbuka puasa Bu. Oke, baik. Ibu rasa kalian sudah paham ya apa yang ada di gambar itu. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita tuh harus tahu dulu loh pengertian dari puasa itu apa. Sudah ada yang tahu belum pengertiannya apa? Puasa itu dalam bahasa Arab itu dikenal dengan kata soma yasumu Bu. Iya benar. Menahan lapar seperti itu Bu. Iya benar. Itu benar. Soma ya somu atau soman. Yang dia tuh di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan syama atau saum. Keduanya itu merupakan bentuk masdar yang dari kata atul tadi, benar. Terus yang namanya puasa ini dia itu menahan atau mencegah dari yang namanya makan dan minum. Sedangkan menurut istilahnya puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang mengakibatkan atau yang membatalkan puasa tersebut, sejak dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat, syarat dan rukun tersebut. Dan agar ibadah puasa itu menjadi sempurna, yang kita perlu lakukan adalah maka kita harus memenuhi syarat atau rukun. Ya, di buku itu kan ada ya baca syarat atau rukun. Coba saudari Unik membacakan dari syarat puasa itu apa aja? Jadi syarat wajib puasa itu ada 6 Bu. Yang pertama itu Islam, lalu yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu atau kuat melakukan, yang kelima suci dari haid dan nifas khususnya bagi kaum wanita, lalu yang keenam menetap atau mukmin. Iya benar. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Lalu seorang muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenakan kewajiban mengerjakan puasa. Yang tadi dijelaskan tadi syarat-syaratnya tadi ya kan? Ya. Ya Bu. Oke, sampai sini bagaimana? Cukup paham. Paham syarat-syaratnya? Bu, insyaallah. Nah, nanti kalau puasa dilakuin ya syarat-syaratnya itu ya, biar puasanya jadi sempurna. Ya Bu. Terus di poin base itu ada kan di buku syarat sah puasa. Syarat sah adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah puasa juga diantaranya ada berapa coba? Ibu mau tahu ada berapa? Lailatul ada berapa Lailatul? Ada 4 Bu. Apa aja? Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk. Terus yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat berpuasa pada hari-hari yang tidak diharamkan. Iya benar.
Itu masuknya kemana tadi dibacakan dalam itu apa namanya? Syarat puasa. Bu. Iya benar, syarat sah puasa itu ada 4. Oke, itu kan sekarang kita masuk ke rukun puasa di mana ada syarat-syarat. Pasti di situ ada rukun. Iya benar, pintar sekali murid ibu ini ya. Oke. Pada waktu kita berpuasa ada 2 rukun yang harus diperhatikan, yaitu niat. Niat itu apa? Ayo, niat apa? Yaitu menyengaja untuk berpuasa. Ayo ada yang tahu nggak? Tidak? Oke. Bu. Ibu ya. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa juga tanpa adanya niat itu puasa nggak bisa dijalankan atau dilakukan. Jadi untuk puasa wajib juga maka kita harus berniat sebelum fajar nih, kita kan sahur ya, melakukan sahur biasa seperti biasanya kita sahur makan. Nah, habis itu kita melakukan niat ya, niat untuk puasa di esok hari. Nah, sampai waktunya fajar ya. Ya kan? Iya, Bu. Ya, kalau di kita kan pastinya kan sebelum azan tuh sudah ada ya kalau di desa-desa tuh ya. Maksudnya batas-batas sudah harus berhenti dari sahur itu makan itu ya. Iya, Bu. Dengan syarat kita belum melakukan perbuatan yang membatalkan puasa seperti, jadi yang bisa membatalkan puasa itu seperti apa Fira? Yang bisa membatalkan puasa seperti makan terus minum, Berbicara yang tidak baik. berhubungan suami istri ya dan lain. dan lain-lainnya. Nah di situ ada tentang sunnah puasa. Apa sih sunnah puasa itu? Ada yang tahu nggak? Apa Fira? Sunnah puasa itu, Bu, Mm-mm. makan sahur. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk Kita menjalankan ibadah puasa. Sahur juga disunahkan untuk apa? Untuk keberkahan di dalamnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, makan sahurlah kamu. Sesungguhnya makan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi Rasulullah ini menganjurkan untuk umat-umat itu melakukan sahur, karena sahur itu di dalamnya itu terdapat keberkahan biar agar kita tuh ketika melakukan puasa di esok hari itu badan kita tuh tidak yang namanya merasa pusing atau mual, jadinya sudah terisi ya. Terus yang kedua itu mengakhiri makan sahur, yaitu ketika sebelum azan subuh, iya benar. Terus menyegerakan berbuka setelah waktu apa? Waktu maghrib tiba. Ya, disunahkan berbuka dengan makanan yang apa unik? Yang manis terlebih dahulu, Bu. Ya, seperti apa? Kurma. Terus kurma matang dengan apa kurmanya jumlahnya berapa? Ganjil. Ya, ganjil. Jika tidak ada makanan yang manis atau kurma, sebaiknya apa? Kata Rasulullah apa? Minum air putih terlebih Iya, dahulu. kalau nggak ada apa-apa minum air putih, kemudian melaksanakan sholat. Iya, melaksanakan sholat maghrib. Terus membaca doa ketika berbuka puasa. Nah, ketika kita melakukan berbuka puasa, kita tuh jangan sampai yang namanya melupakan berdoa sebelum membatalkan itu, karena di situ tuh kita tuh kayak mengharapkan apa ya, keridhaan dari Allah, ya kan? Ya, Bu. Berdoa saat berbuka puasa merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah. saat waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka Puasa. ya, berbuka puasa. Terus memberi buka puasa tafhir saim. Hendaknya kita berusaha untuk selalu memberikan iftar atau berbuka bagi mereka yang berpuasa walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma. Kita tuh kayak berbagi gitu kan, iftar ya, berbuka gitu kan. Terus kita tuh yang kedua, yang selanjutnya tuh meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa seperti apa? Berdusta, bergunjing, terus apalagi? Iya, gibah, terus adu domba, terus sia-sia, berbicara sia-sia, benar kata Uni tadi, serta larangan-larangan Islam lainnya, sehingga terbentuklah
ketakwaan inilah yang tujuannya untuk kita Berpuasa. ya berpuasa. Terus selain itu kita tuh harus memperbanyak apa di bulan puasa itu, Atul? Membaca Al-Quran, Bu. Iya, melakukan atau yang bisa katakan melakukan amal. Amal solih. Iya, amal solih itu yang pertama membaca Al-Quran, terus bersedekah. iya, Itikaf. iya, terus apalagi itikaf itu apa? Berdiam diri di masjid. Iya, Rasulullah juga tuh selalu beritikaf, terutama pada 10 malam terakhir di bulan puasa. Dia tuh para istri itu ikut juga melakukan itikaf itu bersama Rasulullah. Bagaimana Atul, Unik dan Firah, paham nggak? Paham, Bu. Paham ya. Terus di sini ada hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Apa aja yuk? Firah bisa bacakan hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa apa aja, ada 6 di situ. Tolong bacakan. Yaitu yang pertama, kita yang sedang berpuasa ada hal-hal yang makruh dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa. Antara lain yang pertama itu berkumur-kumur yang berlebihan. Kedua, menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari. Ketiga, mencicip makanan walaupun tidak ditelan. Ya. Empat, memperbanyak tidur ketika berpuasa dan berbekam atau disuntik. Ya. 6, sengaja melambatkan berbuka pada waktu sudah tiba. Ya, itu tuh tadi hal-hal apa yang dimakruhkan. Nah, selanjutnya selain dimakruhkan itu di dalam puasa juga ada hal-hal yang membatalkan. Yang pertama, makan dan minum itu dengan sengaja. Kita sengaja nih lagi puasa, aduh lapar, aduh haus, kita sengaja minum, itu batal. Tapi kalau kita nggak sengaja, namanya nggak sengaja, manusia ya, lupa gitu kita. Itu tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Terus murtad itu termasuk nggak? Ya, karena keluar dari ajaran agama Islam. Karena puasa ini hanya dianjurkan bagi umat-umat Islam. Ya, yang kedua, muntah dengan sengaja. Itu juga termasuk yang membatalkan puasa. Terus yang keempat, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Jadi ketika kita puasa, kita tuh yang sudah menikah khususnya itu melakukan hubungan suami istri tidak diperbolehkan, itu bisa membatalkan puasa. Ya, terus keluar darah haid atau nifas. Jadi ketika yang sedang berhaid atau nifas ini tidak diperbolehkan berpuasa selama masa haid atau nifasnya berlaku. Terus keluar air mani yang disengaja. Jadi kita tuh sengaja mengeluarkan air mani. Biasa kalau orang-orang yang sudah balik ya. Terus merubah niat puasa menjadi kayak apa, nggak niat karena Allah gitu, karena hanya untuk kayak pamer atau apa, itu sudah tidak dibenarkan, itu tidak boleh gitu ya. Terus hilang akal karena mabuk, pingsan dan atau gila itu yang membatalkan puasa ya. Selanjutnya hal-hal yang membolehkan tidak puasa apa saja? Ada apa aja yuk, dalam Islam apa aja? Sakit. Ya, ayo. Dalam perjalanan. Terus unik apa? Oh, orang yang apa? Orang yang sedang haid atau yang nifas. Ya, itu juga tidak diperbolehkan ya. Terus hal-hal yang membolehkan tidak puasa, yang tadi itu yang dijelaskan tadi kan, orang sakit, orang haid, dan wanita yang sedang nifas. Kemudian ada yang macam-macam puasa. Macam-macam puasa ada berapa? Puasa nazar. Ada berapa dulu? Ada 4. Yang pertama puasa Wajib. Puasa wajib fardu itu apa? Ramadan. Puasa nazar. Puasa kafarat. Ya, terus puasa sunnah, yaitu puasa apabila dilaksanakan mendapat apa? Pahala. Jika tidak dilaksanakan tidak mendapat apa-apa. tidak mendapat dosa. Jika tidak mendapat apa-apa, unik ya. Ya, terus puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Ya, puasa makruh itu. Terus puasa haram, apa sih puasa haram itu? Tidak dibolehkan, Bu. Tidak boleh Ya, yang tidak dibolehkan dilaksanakan, mendapat dosa apabila ditinggalkan mendapat
pahala. Iya. Oke, selanjutnya selain ada puasa sunnah, di situ ada puasa wajib. Di poin berapa itu puasa wajib itu? Puasa wajib itu yaitu puasa Ramadan. Ada pengertian dari atau dalil puasa Ramadan juga ada ya. Nah, pengertian dari puasa Ramadan itu apa? Yaitu puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan termasuk salah satu wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin di bulan yang akan datang nanti. Kita apalagi kita ini bentar lagi kan menjelang bulan puasa ya. Kita sebagai umat Islam kita harus melaksanakannya, apalagi yang sudah balik-balik itu ya sudah harus dilakukan. Kalau kalian punya adik-adik di rumah harus mengajarkan puasa. Oke, tadi apa yang ibu bahas barusan ini apa? Tentang apa? Ramadan. Ya, setelah puasa Ramadan di poin 2 itu cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Dalam Islam itu ditentukan tidak? Iya, Bu. Ya, ditentukan. Tahu nggak bagaimana gitu menentukannya? Belum, Bu, belum tahu. Belum. Ru'yatul hilal yaitu dengan cara melihat terbitnya bulan dari hari ke-29 bulan Sya'ban pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila pada saat itu bulan sabit dapat terlihat meskipun sangat kecil itu terlihatnya, dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu umat Islam sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Jadi bulan Sya'ban umurnya hanya 29 Hari. bukan 30 Hari. ya, bukan 30 hari. Istima'al. Apa itu istima'al? Yaitu Menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. hisab. Apa hisab? Atul? Memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan perbedaan matahari. Ya, terima kasih Atul ya. Terus amalan sunat pada bulan Ramadan antara lain apa saja Uni? Ada di situ ada 4 poin, apa aja? Amalan sunat. Ada sholat tarawih, ada sholat witir. Coba dijabarkan. Apa itu? Sholat tarawih apa? Di situ kan ada. Sholat tarawih merupakan salah satu sholat sunnah malam yang hanya dapat dilaksanakan di bulan Ramadan. Lalu yang kedua ada sholat witir dan sholat sunnah lainnya. Yang ketiga ada jika ada kelebihan rezeki, sedekahkan kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk berbuka bersama. Yang keempat memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Yang keenam ada iktikaf di masjid untuk ibadah, Bu. Ya, jadi amalan sunnah pada bulan Ramadan itu sangat banyak ya. Kalau kalian tuh mau melakukan sebuah amalan yang baik, yang sunnah itu, yaitu yang dijelaskan saudari Unik tadi. Bisa itu ya, bisa ini kan ya. Terus selain itu ada apa lagi yang Ibu belum jelaskan, apa lagi? Ayo. Selain dari puasa Ramadan, amalan sunnah pada bulan Ramadan, ada puasa apa lagi? Yang Puasa nazar. puasa nazar. Apa pengertiannya apa? Puasa nazar. Puasa nazar. Puasa nazar artinya apa? Menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, Bu. Janji. Ya, jadi seseorang yang misalnya gini, ibu itu berjanji seperti ini. Kalau ibu nanti juara 1, ibu akan berpuasa. Nah, ini dikatakan puasa nazar atau berjanji ya. Nah, ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan sesuatu kebaikan. Jadi ibu tuh mendapatkan kebaikan, ibu berjanji. Dan itu harus dilakukan. Misalnya ibu berjanji, saya akan puasa selama 5 hari berturut-turut. Ya itu harus dilaksanakan. Setelah apa yang kita harap dan apa yang kita doakan kepada Allah itu terjadi. Ya, benar. Terjadi. Terus ada hukum puasa nazar itu apa sayang? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira hukum puasa nazar atau Kira? Di situ ada poin Puasa nazar itu wajib, Bu.
Apa? Merupakan puasa yang apa? Yang telah yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan untuk dilaksanakan, maka hukumnya wajib. Dengan demikian, jika yang bernazar tidak melakukan atau melaksanakan puasa, maka ia berdosa. Makanya kalian kalau sudah melakukan puasa nazar itu, kalian harus menepati. Sama seperti ketika kita tuh berhutang, maka harus dibayar. nazar tuh sama aja berhutang. Iya, sama, walaupun itu berupa puasa atau apapun itu ya, itu tetap ya harus itu ya. Seperti Rasulullah SAW bersabda ya, ada sabdanya, barang siapa yang bernazar akan mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar akan bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya itu ada puasa kafarat. Kafarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kafarat hukumnya wajib. Terus ada puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilakukan mendapat pahala, dan apabila yang tidak ditinggalkan tidak mendapat dosa. Adapun macam-macam puasa sunnah adalah sebagai berikut. Apa unik? Puasa Syawal, puasa Senin Kamis, Terus Atul, Puasa Rajab, bulan Sa'ban, puasa Daud, Kira, puasa apa? puasa Arafah, Muharram, Terus ada puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Iya, bulan Sya'ban. Di dalam Islam itu sangat lumayan banyak ya yang namanya puasa sunnah itu. Iya, Bu. Terus yang ketiga itu yaitu puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Adapun macam-macam puasa haram sebagai berikut. Puasa haram itu terbagi menjadi ada beberapa poin, yaitu yang pertama hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Tasyrik, puasa pada hari Sya, hari Syakalah adalah tanggal 130 tanggal 30 Sya'ban. bila orang-orang Ragu tentang awal bulan Ramadan. ya karena hilal belum Belum terlihat ya atau belum muncul ya. Ya. Terus puasa selamanya. Jadi jangan ya puasa selamanya ya. Bu. Iya, kalau mau puasa Senin Kamis nggak apa-apa. Puasa-puasa di Islam kan banyak sih sunahnya, atau puasa Ramadan itu kan wajib. Jangan puasa selamanya ya. Ya, Bu. Puasa wanita haid atau nifas, nah itu diharapkan tidak boleh itu ya. Jadi apa yang sudah ada di aturan dalam Islam tentang puasa itu, maka kita harus melaksanakannya dengan baik. Kalau kita mau melaksanakan puasa itu harus sesuai dengan rukunnya, syaratnya. Terus apalagi selain rukun, syarat, terus hal-hal yang termasuk membatalkan ya. Baik, kita sudah melakukan pembelajaran tentang puasa ya selama kurang lebih 23 menit ya, ada ya? Ya. Nah, dari materi yang Ibu paparkan, Ibu jelaskan ini, adakah yang ingin bertanya tentang seputaran puasa? Saya, Bu. Ya, Unik, apa yang ingin dipertanyakan? Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang puasa, dan saya ingin bertanya tentang hikmah puasa itu apa aja ya, Bu? Oke, hikmah puasa itu yaitu mengajarkan kita, melatih diri agar kita tuh disiplin waktu, lebih peduli kepada sesama, kepada orang tua, keluarga, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus membutuhkan kesadaran betapa besar dan nikmatnya apa yang diberikan Allah atau dianugerahkan Allah kepada kita, dan juga itu tuh sebuah pembelajaran atau menggembleng kita agar kita menjadi hamba yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, di sini kan Unik sudah bertanya. Oke, terima kasih murid-murid Ibu sekalian. Ibu sangat mengapresiasi sekali atas pembelajaran pada hari ini. Ibu rasa kalian sangat sudah memahami tentang materi puasa ya.
yang dimana kita akan menghadapinya bersama nggak lama lagi ya. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi dengan iktikaf hati menjadi tenang. Ya, itu pertemuan yang akan selanjutnya kita bahas. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kita kali ini, yaitu fikih tentang materi puasa. Semoga pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua dan anak-anak semua dapat memahami ilmunya apa yang Ibu sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.